Selamat pagi bagi kita semua. Pagi hari yang indah ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkannya, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih banyak Tuhan atas pagi yang indah dan bahagia ini. Kami telah bangun dari tidur kami. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, pada saat ini kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Renungan pada pagi hari ini tanggal 15 Februari 2023 tertulis dalam Filipi 2 ayat 13 yang berbunyi, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemajuan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Kita mungkin berkata sulit untuk mengerjakan keselamatan kita, tetapi ayat 13 mengatakan karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang memberikan kita kekuatan untuk mengerjakan keselamatan itu. Allah yang mengerjakan di dalam diri kita kemauan untuk tetap setia dan taat, untuk tidak goyah dalam hidup Kristiani kita. Allah yang membangkitkan dalam diri kita kemauan untuk taat, kemauan untuk tetap mengerjakan keselamatan kita, kemauan untuk diubah serupa dengan Kristus. Tentunya bukan hanya kemauan tetapi juga kekuatan untuk taat. Kita ditopang oleh Tuhan mengerjakan keselamatan sekaligus tanggung jawab kita. Dan kuasa untuk itu berasal dari Tuhan. Kita ingat akan perkataan Tuhan Yesus, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, yang tertulis dalam Yohanes 15 ayat 5. Tuhan Yesus pun berkata, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Tuhanlah yang mengerjakan di dalam diri kita. Kalau Tuhan tidak bekerja lebih dahulu di dalam diri kita, maka kita akan sulit untuk taat. Prinsipnya Allah harus bekerja di dalam diri kita terlebih dahulu atau memberikan kemauan sebelum Ia dapat bekerja melalui diri kita. Ketaatan harus dimulai dulu dari dalam hati, kemudian keluar dalam bentuk tindakan atau perbuatan. Banyak sekali orang Kristen yang taat kepada Allah hanya karena tekanan luar, bukan karena kuasa yang ada dalam dirinya. Paulus memperingatkan orang-orang Kristen di Filipi bahwa bukan karena kehadirannya di tengah-tengah mereka yang penting, melainkan kemauan mereka untuk taat kepada Allah dan berkenan kepada Allah, itulah yang penting. Mereka tidak dapat membangun hidup mereka pada Paulus, karena Paulus tidak selalu bersama-sama dengan mereka. Memang kekuatan daging dalam diri kita dan kekuatan iblis merongrong kita. Namun kuasa oleh karena kematian, kebangkitan dan kenaikan Kristus juga disediakan bagi kita. Kuasa itu telah tersedia, kita hanya tinggal memakai kuasa Allah itu dalam pelayanan kita atau dalam kehidupan rohani kita. Tetapi bagaimana kita menggunakannya? Firman Allah itu istimewa, penuh kuasa dan mutlak. Kuasa ilahi dicurahkan ke dalam hidup kita melalui firman Allah. Kemudian kita dapat memakai kuasa Allah itu dengan doa. Jika kita mau agar kuasa Allah bekerja di dalam diri kita, maka kita harus menyediakan waktu setiap hari untuk berdoa dan membaca firman Allah. Karena doa adalah alat yang dipakai Allah untuk bekerja dalam kehidupan kita. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan dan pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam diri kita. Kisah para Rasul menjelaskan bahwa doa adalah sumber kuasa rohani yang ditetapkan oleh Allah. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih banyak atas pagi hari ini. Tuhan memberikan napas kehidupan, kesehatan, dan kekuatan. Dan juga kami punya waktu untuk merenungkan firman-Mu, karena firman-Mu lah yang menguatkan kami untuk mengerjakan pekerjaan kami sehari-hari. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, berkati, lindungi, sertai, dan jagailah kami di dalam melaksanakan aktivitas dan pekerjaan kami masing-masing. Pada pagi hari ini,
Kami mau berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit. Tuhanlah yang memberikan kekuatan, kesehatan, dan Tuhan juga yang menghibur para orang-orang yang sakit agar mereka mampu menahankan penyakitnya dan Engkau akan memberikan kesembuhan bagi mereka pribadi lepas pribadi, baik yang di rumah atau di rumah sakit. Kami juga mau berdoa buat saudara-saudari kami yang berulang tahun dan juga yang berulang tahun pernikahan. Berkati, lindungi, sertai, dan jagailah mereka di dalam menjalani kehidupannya Tuhan. Tuhan Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami serahkan seluruh hidup kami kepada Tuhan. Dan kami berdoa dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Horas.